Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembahasan materi berbusana muslim dan muslimah. Tentu sebagai seorang muslim yang taat dan sebagai seorang mukmin yang beriman, kita harus menjalankan syariat Islam. Nah, langsung saja kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama. Aurat sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang pertama itulah awira, yang memiliki arti hilang perasaan. Kalau kita pakai untuk indera mata, itu seperti hanya mata itu hilang cahayanya atau lencap pandangannya. Nah, selain kata awira, aurat juga berasal dari kata arab, artinya menutup dan menimbun, seperti halnya menutup mata air dan menimbunnya. Nah, secara bahasa yang ketiga berasal dari kata awaro, artinya adalah sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Sedangkan menurut istilah atau dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat memiliki arti yaitu bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh terlihat kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Nah, adanya perintah menurut aurat ini menandakan bahwasannya ada beberapa bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat, dan jika terlihat dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Nah, di dalam beberapa firman Allah dan juga di dalam hadis Rasulullah ada beberapa dalil atau perintah bagaimana seseorang itu berbusana yang baik dan benar. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu, bagaimana batasan aurat itu? Tentu, bagi laki-laki maupun perempuan itu memiliki batasan aurat yang berbeda. Nah, dalam batasan aurat laki-laki itu dimulai dari pusar hingga lutut. Jadi, ketika seseorang melakukan sholat, bahkan apabila terlihat ketika dia sedang ruku ataupun sujud terlihat auratnya, maka tidak sah atau batal sholatnya. Sedangkan untuk perempuan ada beberapa perbedaan pendapat di antara imam madhab. Ya, jadi yang pertama itu menurut pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya wajah dan kedua telapak tangan itu tidak termasuk dalam aurat. Sedangkan yang kedua, jadi didasari oleh pendapat Imam As-Sawri dan Imam Al-Muzani mengatakan bahwasannya wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki itu tidak termasuk dalam aurat perempuan. Lalu
Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya seluruh tubuh dari perempuan itu adalah termasuk aurat. Pendapat ini diriwayatkan oleh pendapat Abu Bakar dan Abdurrahman dari kalangan tabi'in. Dan pendapat yang keempat itu adalah seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini didasari oleh pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Az-Zahiri. Nah, dari beberapa perbedaan pendapat di atas yang masyhur digunakan atau yang masyhur dipakai di dalam kalangan mayoritas mazhab, jadi yang dipakai itu adalah pendapat daripada Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, yaitu apa? Wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk dalam aurat. Lalu bagaimana sesungguhnya kriteria berpakaian atau berbusana yang secara Islami? Nah, yang pertama itu adalah tidak terbuka atau tertutup, atau bisa disebut dengan tidak bertabaruj. Maksudnya di sini adalah bahwasannya agama Islam mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk selalu menutup aurat, terutama ketika berhadapan dengan lawan jenis ataupun orang lain. Nah, kriteria yang kedua yaitu adalah pakaian yang digunakan itu tidak transparan. Selain menutup aurat, pakaian yang digunakan tidak boleh transparan. Percuma bukan ketika kita memakai pakaian yang menutup aurat tetapi transparan dan memperlihatkan bagian tubuh. Sebab itu, laki-laki dan perempuan perlu memilih bahan pakaian yang lebih tebal. Agar apa? Agar aurat tidak terlihat oleh orang lain. Lalu kriteria yang ketiga yaitulah tidak ketat. Nah, pakaian yang digunakan oleh umat Islam, umat Muslim itu haruslah longgar, tidak boleh ketat. Percuma bukan ketika pakaian yang tidak terbuka, tertutup, tidak transparan, tetapi ketat. Atau biasa kalau zaman saat ini orang-orang itu cenderung memakai celana-celana yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, pakaian-pakaian yang membentuk tubuhnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu termasuk bukan kriteria pakaian secara Islami atau secara syar'i. Nah, kriteria pakaian Islami yang keempat itu adalah tidak menyerupai lawan jenis. Hal ini apa? Untuk membedakan seseorang itu laki-laki ataupun perempuan. Di dalam ajaran agama Islam tidak menganjurkan, bahkan tidak diperbolehkan laki-laki berpakaian seperti halnya perempuan. Tapi pada saat ini banyak bukan laki-laki yang menggunakan pakaian bahkan berperilaku seperti halnya perempuan. Maka hal ini tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai bagaimana berbusana, berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, bagaimana pendapat para imam mujtahid atau imam mazhab dalam menentukan batasan-batasan termasuk aurat ataupun bukan. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua agar menjadi pribadi, agar menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.